صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sini kami akan membahas tentang faktor-faktor penyimpangan akidah. Langsung saja A. Pengertian akidah. Akidah menurut bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama atau usuluddin, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma', serta seluruh berita-berita qot'i atau pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ruang lingkup akidah. Menurut Hasan al-Banna, sistematika ruang lingkup pembahasan akidah terbagi menjadi 4, yaitu ilahiat, yang merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua adalah nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Yang ketiga adalah ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik. Dan terakhir adalah sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. C. Peranan penting akidah dalam sisi kehidupan. 1. Dalam sisi pemikiran. Akidah menganggap manusia sebagai makhluk yang terhormat. Adapun kesalahan yang terkadang menimpa manusia adalah satu hal yang biasa dan bisa diantisipasi dengan taubat. Atas dasar ini, akidah meyakinkannya bahwa ia mampu untuk meningkatkan diri dan tidak membuatnya putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Kedua, dalam sisi sosial, akidah telah berhasil melakukan perombakan besar dalam sisi ini. Di saat masyarakat jahiliyah hanya mementingkan diri mereka dan kemaslahatannya, dengan mengenal akidah, mereka rela mengorbankan segala yang mereka miliki demi agama dan kepentingan sosial. 3. Dalam sisi kejiwaan, akidah dapat mewujudkan ketenangan dan ketentraman bagi manusia meskipun bencana sedang menimpa. Dalam hal ini, akidah telah menggunakan berbagai cara dan metode untuk meringankan bencana-bencana itu di mata manusia. 4. Dalam sisi akhlak, akidah memiliki peranan yang besar dalam membina akhlak setiap individu muslim sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang pahala dan siksa disesuaikan dengannya, dan bukan hanya sekedar wejangan yang tidak menuntut tanggung jawab. D. Penyimpangan terhadap akidah. 1. Kebodohan terhadap akidah shahihah. Karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah shahihah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya.
Akibatnya, mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. 2. Ta'assub atau fanatik. Fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar. 3. Taklid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. 4. Khuluf atau berlebihan. Khuluf dalam mencintai para wali dan orang-orang salih serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. 5. Ghaflah atau lalai. Lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya. Di samping itu juga terbuai dengan hasil teknologi dan kebudayaan. 6. Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi baik cetak maupun elektronik berubah menjadi sarana penghancur dan perusak. Atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata. Bentuk-bentuk penyimpangan akidah. Bentuk kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam antara lain: 1. Berobat ke dukun. 2. Sesajen. 3. Percaya terhadap kekuatan benda. 4. Pelindung rumah. 5. Hari naas. Faktor-faktor yang mendasari penyimpangan akidah. Penyimpangan terhadap akidah Islam disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Kurangnya pendidikan agama Islam. 2. Sikap yang berlebihan dan kelalaian. Macam-macam penyimpangan akidah dalam masalah tauhid, dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah ibadah, dalam masalah sunnah, dalam pemahaman terhadap Quran dan sunnah, dalam masalah sahabat Nabi, dalam masalah hadis, dalam masalah jihad, dalam masalah iman, dan dalam masalah politik. Cara mengatasi penyimpangan akidah adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil akidah sahihah, sebagaimana para salaf mengambil akidah mereka dari keduanya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal subhat-subhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Karena siapa yang tidak mengenal keburukannya, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. 2. Memberi perhatian pada pengajaran akidah sahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan, memberikan jam pelajaran yang cukup, serta mengadakan evaluasi yang ketat. Dalam menyajikan materi ini harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran. Sedangkan kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. 3. Menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan tentang faktor-faktor penyimpangan akidah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.